Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrah ila as-sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. وقال تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah silang solat maghrib seraya dan sembari kita menunggu hadirnya solat Isya, marilah kita isi dengan pertemuan yang mulia ini. Di awalnya kita awali dengan bertahmid, memuja dan memuji Allah yang senantiasa memberikan kita peluang, memberikan kita keindahan, memberikan segala kecukupan, nikmat yang tiada terhasar dalam kehidupan kita. Bahkan pada malam ini pula Allah telah memberikan kita satu peluang untuk meninggalkan tahun sebelumnya dan masuk ke dalam tahun hijrah yang baru. Semoga Allah juga akan menjaga kita tetap berada dalam koridornya dan kelak kita akan mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah dari satu waktu, satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari kota Mekah menuju ke kota Madinah dengan tujuan untuk mensyiarkan agama Islam sehingga Islam itu hadir dalam relung ke hati kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan oleh Allah kepada para sahabat dan al-keluarganya Nabi, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati bersama guru kita Imam Syekh Masjid Jami', pengurus BKM Jamaah sidang solat maghrib, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga berkumpul kita pada malam yang berbahagia ini akan dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah, yang sebelumnya tahun 1445 Hijriah berganti dan bertambah satu tahun menjadi 1446 Hijriah. Tahun tersebut menjadi ukuran berapa lama sudah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dulu tradisi dan budaya kehidupan umat Islam pada zaman Nabi dan waktu beliau masih hidup, tidak adanya tahun
Bagaimana orang Islam ini menandakan sebuah peristiwa, sebuah hal dan sebuah waktu dalam kehidupan waktu itu, saat itu, ditanda dengan sebuah kejadian. Mana contohnya Ustaz? Sering lagi tanya tak dengar orang Syi'lun, adun ado yang luntuan pemulia. Lahirnya Nabi Muhammad dalam beberapa pendapat disampaikan bahawa tanggal 12 Rabiul Awal. 12 merupakan angka tanggal, yang selanjutnya Rabiul Awal itu merupakan bulan. Sedangkan untuk tahun tidak tercatat dalam akumulasi. Jadi apa yang disebutkan? Dari ubud tanyo sampai uronyo, saat Rabiul Awal itu tiba, pasti yang disebutkan, diceritakan, disampaikan mau'idhah hasanah lahirnya Nabi Muhammad tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal Tun Gajah. Tidak ada angka di depannya. Kenapa? Karena dulu tradisi dan budaya orang Islam mengingat tahun itu dengan peristiwa yang termaktub dan terjadi di dalamnya. Waktu lahir Nabi Muhammad, ada tentara dari Yaman yang membawa gerombolan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga datang burung ababil. Artinya apa? Momentum tersebutlah yang diingat untuk tahun lahirnya Nabi. Sehingga kewalahan, tiba-tiba satu waktu leh Nabi wafat, duk seperti sahabat artinya musyawarah dalam masa khalifahan Umar bin Khattab. Timbullah ide sangat sulit umat Islam ini untuk menghitung waktu karena tidak ada tahun Islam itu sendiri. Bagaimana? Musyawarah rembuk, tiba-tiba diputuskan adanya tahun Hijriyah. Kapan dimulai? Timbul pendapat dari bermacam ragam. Alhasil singkat cerita, pendapat yang diambil adalah pendapatnya Imam Sayyidina Ali. Jadikan bulan Muharram, jadikan hijrah Nabi itu sebagai tahun pertama untuk tahun baru, tahun Islam. Kenapa demikian wahai Ali? Sampaikan pendapatmu. Gepegah di Sayyidina Ali sebagai bentuk tafa'ul ataupun kita mengambil ibrah bahawa bangkitnya Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dari sanalah Islam bangkit dan kokoh menyebar ke seantero dunia. Pendapat yang dinarasikan oleh Sayyidina Ali itu dengan logika dan rasional diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad. Ditetapkan tahun pertama Islam adalah setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Yang selanjutnya hamba Allah orang Syi'lun ban Bandung, dengan adanya tahun Hijriyah ini, apa sih konsep dan bagaimana ibrah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dulunya? Kita perlu pahami bersama bahawa yang melakukan hijrah bukanlah Nabi Muhammad manusia pertama. Dalam kitab tafsir yang kami baca, dalam satu pendapat disampaikan bahawa yang melakukan hijrah pertama sesuai dengan perintah Allah itulah Nabi Allah Ibrahim. Walaupun ada yang berpendapat Nabi Adam juga merupakan pribadi yang hijrah, tapi yang diperintahkan oleh Allah yang pertama sekali adalah Nabi Allah Ibrahim. Setelahnya ada para anbiya dulunya, para nabi-nabi sebelumnya yang melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk nabi kita, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses hijrah itu terjadi? Saat Nabi Muhammad berada pada tahun yang sangat luar biasa, terjadinya embargo di kota Mekah terhadap penduduk muslim yang berada di Mekah tersebut, sehingga timbul dan muncul inisiatif kita harus meninggalkan kota Mekah ini. Bukan karena Nabi tidak cinta kepada Mekah, bukan karena Nabi benci kepada Mekah, bukan karena Nabi tidak suka terhadap Mekah. Bahkan dalam satu pendapat sebelum Nabi hijrah, Nabi pernah naik ke atas bukit berkata, demi Allah, wahai Mekah yang kucintai, kalau bukan karena perintah Allah dan kalau bukan karena tanpa ada kekuatan dan tenaga untuk memajukan Islam, sungguh kita tidak akan berpisah. Nabi Muhammad pernah naik atau gunung nekun bak kota Mekah.
Ini sebagai bukti bahawa hijrah Nabi bukan karena benci kepada kota Mekah. Bahkan dalam beberapa riwayat sering disampaikan, solat kita di Masjid Nabawi itu sangat luar biasa. Siapapun yang bisa solat di Masjid Nabawi, Masjid Haza, kata Nabi, sangat luar biasa diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, bahkan ratusan ribu kali lipat. Namun ada pendapat yang lain, dalam hadisnya Nabi disampaikan bahawa tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah di Mekah. Urutan pertama, tempat yang paling mulia menurut perspektif Nabi dalam hadisnya itulah Mekah, sehingga Nabi hijrah bukan benci meninggalkan kota Mekah, sehingga beliau bersumpah, kalau bukan karena perintah Allah, sungguh kita tidak akan berpisah. Dan terbukti lagi, Nabi Muhammad setelah mengumpulkan semua amunisi kekuatan di kota Madinah, beliau kembali untuk menaklukkan dan melakukan Fathul Mekah. Artinya, jangan ada asumsi di antara kita hamba Allah bahawa Nabi meninggalkan kota Mekah karena beliau benci, tetapi karena semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu waktu setelah Khadijah meninggal dunia, Abu Talib pun meninggal dunia. Orang-orang yang berada di garda terdepan membela Nabi, dan Abu Talib menjadi kepala suku di Mekah waktu itu, sehingga siapapun yang dinaungkan ataupun dilindungi oleh kepala suku, mereka akan terjamin kehidupannya, tradisi orang yang berada di Mekah. Sedangkan pada waktu sebelum terjadinya proses hijrah, Nabi Muhammad terkucilkan dari kehidupannya. Dan kehidupan umat Islam sangat tragis dan sedih pada waktu itu. Bagaimana tidak, ada contoh seperti yang terjadi terhadap pamannya Utsman bin Affan, yang dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Kenapa? Karena dituntut untuk murtad. Ada keluarga Yasir yang ditombak perutnya di depan Rasul. Nabi lewat, beliau berkata, ya wahai keluarga Yasir, engkau akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Sabarlah terhadap penderitaan tersebut. Aku tidak ada daya dan upaya untuk membela kalian semua. Luar biasa, ditindas, dianiaya, diembargo dari waktu ke waktu, bahkan sampai pada satu waktu hamba Allah pada malam hijrahnya Nabi, satu hari sebelum hijrah Nabi, pembesar kafir Quraisy termasuk di dalamnya Abu Jahal, dan ada seorang syaitan yang menjelma menjadi orang Mekah, orang Arab pada waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka bermusyawarah. Muhammad ini sangat luar biasa pengaruhnya, dan Muhammad ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jangankan untuk hijrah, Nabi Muhammad itu tidak dibiarkan hidup, karena hijrah tersebut terjadi setelah ada beberapa sahabat yang hijrah ke Madinah sebelumnya. Tiba-tiba melihat perkembangan tersebut, kalang kabut kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, ikun li perti pembesar nyau hanya biarkan saboh kelompok, saboh rombongan ke berangkat ke Madinah. Setelah Nabi hijrah bersama rombongan, setelah baiat Aqabah yang kedua, Nabi hijrah susulan. Artinya apa? Timbul inisiatif kotor dari kafir Quraisy bermusyawarah, Muhammad itu harus dibunuh. Pakan itanya yang leurun lain di antara kafir Quraisy yang ada pada waktu itu. Kenapa harus dibunuh? Karena kalimat Muhammad itu mampu membuat seseorang terpengaruh dan tidak memikir ruang dan waktu. Coba bayangkan kalau Muhammad tidak kita bunuh, dia berangkat ke Madinah, dikumpulkan tenaganya, diberikan ideologi Islamnya, sehingga kita tidak akan ada apa-apanya. Itu dipungkas oleh pembesar kafir Quraisy. Alhasil bagaimana? Kita harus membunuh Muhammad. Bagaimana caranya? Panggil semua pemuda yang kekar tubuhnya, bekali mereka dengan senjata tajam, pedang yang bilahnya tajam. Berikan pedang kepada mereka. Rancang wacana, saat tiba pada waktu malam orang sudah tidur, saat itulah mereka melakukan eksekusi terhadap Muhammad di rumahnya, di atas tempat tidurnya. Jibril datang menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Muhammad tepat pada waktu siang.
Menya di Mekahnya pak. Wate cak urang bertanya menteng beberapa waktu sebelum ini, mungkin hari ini cuacanya luar biasa, ada hujan yang turun, tapi pernah kita merasakan bagaimana panasnya pada waktu itu sebelum terjadinya hijrah, supaya berbekas di pikiran kita, di benak kita, bagaimana pahitnya Nabi Muhammad meranjak pergi meninggalkan kota Mekah. Tepatnya pada waktu siang datang berita dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini cerita yang kami rangkum dalam kitab Tarikh Maktum yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman. Bagaimana Nabi Muhammad melewati panas pada waktu itu pergi ke rumah Abu Bakar. Pada siang hari di kota Mekah dulu saat panas luar biasa, tidak ada orang yang keluar dari rumah. Tapi Nabi Muhammad memilih meninggalkan rumah, tidak berteduh. Dalam terik mentari beliau melangkahkan kaki beranjak pergi ke rumah Abu Bakar. Setiba di rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad menyampaikan, coba orang yang lain pindah ruangan, kita akan berbicara inten empat mata. Disampaikan secara perlahan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Apa yang nampak Abu Bakar merasa senang dan tersenyum. Pakon gekim Abu Bakar karena Abu Bakar dipilih sebagai orang yang menemani Nabi untuk berangkat hijrah meninggalkan kota Mekah. Kapan perjalanan kita lakukan wahai Rasulullah? Tepatnya pada waktu malam. Tibalah, singkat cerita, tibalah waktu malam. Rumah Nabi Muhammad dikelilingi oleh kafir Quraisy, pemuda-pemuda yang dibayar tadinya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak takut. Saat itu beliau sampaikan kepada seorang sahabat yang setia, yang muda, Ali bin Abi Thalib, tidurlah engkau di tempat tidurku. Dalam kondisi Ali sudah tahu Nabi Muhammad ini menyuruh aku tidur. Kenapa? Karena ada rancangan dari kafir Quraisy ingin membunuhnya. Tapi karena ini perintah agama keluar dari mulutnya Nabi Muhammad, Ali tidak memikir panjang walaupun taruhan nyawanya. Nyejit ke ibrah bagi kita nyawa pak. Nah ngan tanya lagi nyala udep. Andai kata ada musibah dalam kehidupan kita, kita harus berhadapan dengan mereka. Akankah mereka mampu berada di garda terdepan? Wahai ngenlung, wahai sahabat, wahai rekan, wahai gurelun, biarkan kami berada di depan engkau yang di belakang. Biarkan kami mati, tidak ada apa-apanya. Yang penting engkau selamat. Rasanya hampir tidak ada kawan kita yang mampu mengatakan kalimat demikian. Tapi Ali tidak memikir panjang. Dengan senyuman beliau berbaring di tempat Nabi Muhammad. Bukan sekadar berbaring, tapi menggunakan selimutnya Nabi Muhammad. Coba bayangkan, menyertanya wataih lagi dalam kondisi ini poh tu karu jamun mentang saat darurat militer dulu. Mendengar isu ada keluarga kita yang terjebak dalam komunitas orang-orang yang berseberangan, tiba-tiba datang ke rumah kita, nyanyi tu luar biasa. Menyona pasukan-pasukan anggota keluarga tanya tergabung dalam gerakan Aceh Merdeka pada waktu itu. Kita takutnya luar biasa. Kenapa? Akan ada ancaman dari pihak yang lain. Itu waktu itu. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali tidak ada rasa takutnya walaupun nyawa taruhannya. Singkat cerita, Nabi Muhammad tebit. Mukjizat yang diberikan oleh Allah pada waktu itu, Nabi Muhammad bisa lepas dari pandangan manusia dengan cara menaburkan debu sehingga kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi safan-safa tidur tidak bisa melihat Nabi. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Nabi Muhammad beranjak pergi bersama ke rumah Abu Bakar. Menjemput Abu Bakar, beliau beranjak pergi dan singgah di Gua Sur. Apa yang terjadi terhadap Sayyidina Ali pada waktu itu? Waktu kita mong perti kafir Quraisy yang muda-muda tadi, beliau duduk saat disingkap selimut, rupanya Sayyidina Ali yang berbaring. Beliau menanyakan, "Puana perle," punya istilah dalam bahasa gedanya. Saat dilihat oleh mereka bukan orang yang dicari, lantas mereka pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak ada terjadinya pembunuhan. Bedah kafir Quraisy, pemuda-pemuda tadi meninggalkan rumah Nabi.
Singkat cerita, beralih ke tempat Nabi bersembunyi di Gua Sur. Di sana juga sangat banyak ibrah yang bisa kita ambil. 3 hari 3 malam Nabi berada di tempat tersebut. Ruang yang ubud, hana makanan, tidak ada udara yang indah, tidak bisa tidur tenang, cuma tidur orang lepah sehingga pernah satu waktu Abu Bakar yang duduk, Nabi Muhammad yang tidur di atas pangkuannya. Karena cerita ada dengar ikap Abu Bakar lewula sehingga keusap oleh Nabi Muhammad sembuh kembali. Apa yang bisa kita ambil ibrah di sana? Pengawalan ini yang diadopsikan oleh seluruh para tentara terhadap presiden-presidennya untuk mengamankan kepala negara, itu merupakan tradisi yang diwariskan oleh Nabi melalui proses hijrah. Bagaimana Nabi dikawal. Ada Abdullah, anaknya Abu Bakar, yang menjadi pembawa berita. Beliau setiap petang datang ke Gua Sur untuk menyampaikan berita bagaimana rancangan-rancangan dari kafir Quraisy, bagaimana target-target dan misi mereka disampaikan. Bahkan pernah Abdullah itu bermalam di Gua Sur bersama Nabi dan ayahnya Abu Bakar. Yang selanjutnya, siapa yang membawa makanan kepada mereka? Ada Asma, anaknya Abu Bakar. Setiap petang membawa makanan kepada Rasulullah dan ayahnya. Ada budaknya Abu Bakar yang dianjurkan oleh Abu Bakar, nyodro nerabi kameng tawangan Gua Sur. Saat Abdullah itu pulang, bawalah gembalaanmu. Kenapa? Supaya hilang jejak telapak kakinya Abdullah. Yang selanjutnya apa manfaat? Gembala kambing dari pagi petang baru engkau bawa pulang. Paken ya Abu Bakar, karena kami bisa minum dari kambing tersebut. Dijaga Nabi selama 3 hari, bahkan sampai satu waktu yang sangat menegangkan. Terus kafir Quraisy bak Gua Sur. Diberikan mukjizat berikutnya, tidak ada satu kafir Quraisy pun yang menoleh ke dalam Gua Sur. Watenyan gundah Abu Bakar luar biasa. Beliau takut, bahkan pernah berkata seandainya mereka menoleh ke dalam Gua Sur akan terlihat kaki salah satu di antara kita. Yang selanjutnya disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, madhannuka ya Abu Bakrin, apa yang engkau sangka, apa yang engkau duga. Jangan takut, orang yang berhijrah 2 orang, wallahu thalithuhuma, Allah adalah yang ketiga. Artinya kita berpergian hari ini merupakan perintahnya. Jangan takut wahai Abu Bakar, yang ketiga di antara kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kitab tersebut juga disampaikan, Syekh Al-Buti menyampaikan bahwa hijrah Nabi Muhammad ini bukan semata-mata karena Nabi Muhammad pergi meninggalkan kota Mekah bukan karena takut kepada kafir Quraisy. Jangan sampai kita tanamkan dalam fikiran kita bahwa Nabi hijrah karena takut. Tidak. Buktinya mana? Saat datang kafir Quraisy ke depan Gua Sur, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati Nabi Muhammad. Lantas kenapa beliau pergi? Karena Allah menganjurkan beliau untuk hijrah. Dalam ayat juga pernah disampaikan, wallahu khairul makirin, Allah adalah maha yang sebaik-baik pembuat tipu daya. Saat ingatlah engkau wahai Muhammad, pernah satu waktu datang kafir Quraisy untuk menipu, membuat tipu daya terhadap engkau di Gua Sur, tapi akulah, Allah lah yang maha pembuat tipu daya. Artinya cerita hijrah Nabi itu diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa kita sampaikan Ustaz, hijrah Nabi bukan karena rasa takut, karena Nabi tidak takut saat tiba di Gua Sur kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Beliau dengan nada yang tenang menenangkan Abu Bakar saat digigit oleh ular, dan saat datang kafir Quraisy ke depan Gua Sur, beliau tidak takut sedikit pun. Itu menjadi landasan utama bahwa Nabi mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Nabi dalam praktek kehidupannya, Pak, wate kagak perintah si pupu li Allah.
Nabi kaitkan semua, seluruh tubuh, raga, hati, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga demikian. Saat ingin melakukan suatu hal yang sesuai dengan koridor syariat Islam, maka gantungkan semua kehidupan kita, gantungkan semua asa kita, gantungkan hati kita, kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi atas kehendak dan rahmat, pertolongan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi saat melakukan hijrah. Nabi kenapa tidak hijrah pada waktu pertama? Beliau juga menunggu perintah dari Allah. 3 hari Nabi di Gua Thur, selanjutnya beliau berangkat pergi menuju ke kota Madinah. Beliau tidak memilih jalan seperti biasa. Kenapa? Karena jalan tersebut akan diketahui oleh orang yang lalu lalang lewat dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi bagaimana Ustaz? Nabi Muhammad hijrah memilih lewat lereng-lereng bukit. Luntuan kali pernah hijrah tahun 2012. Dan ada di antara kita yang sudah pernah umrah pada tahun-tahun berikutnya. Apa yang terjadi kalau kita lihat fenomena tempat-tempat Nabi melakukan proses hijrah, mengalir air mata kita. Di bawah terik mentari, siang dan malam beliau melewati tempat-tempat lereng-lereng bukit, bukan jalan seperti hari ini jalan tol, ada jalan aspal, bahkan kita ke Medan adanya tol, ke Banda Aceh juga adanya tol, sangat memudahkan untuk melakukan perjalanan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Sehingga kita bisa menghargai saat peralihan tahun demi tahun, kita kenang proses hijrahnya Nabi, sehingga muncul kembali semangat untuk menjalankan fitrah Islam. Singkat cerita, sampai Nabi di kota Madinah, apa kelebihan yang sangat luar biasa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat tersebut turun kepada kaum Aus dan kaum Khazraj, yang mana mereka bertikai sudah beranak cucu. Kurang lebih dalam tafsir Jalalain, Hasyiah Sawi dan tafsir yang lainnya yang kami bacakan, selama 120 tahun sudah kaum Aus dan Khazraj ini bertikai, tidak pernah bersatu. Tapi hadir Nabi Muhammad, dipersatukan dua komunitas tersebut yang bertikai. Itu kelebihan yang sangat luar biasa. Akurnya kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Kaum Ansar yang tinggal di sana, dan orang yang berada di kota Madinah khidmat, hidupnya tenang, nyamannya luar biasa. Kalau kita yang sudah pernah berangkat pergi ke sana, nampak perbedaan antara dua kota ini. Bagaimana hangar dan hangatnya kota Mekah, dan bagaimana santunnya orang-orang yang berada di kota Madinah. Seperti itulah kehidupan Nabi dulunya. Disambut dengan luar biasa Nabi. Beliau dijamu, beliau ditawarkan apapun yang dibutuhkan, diberikan tempat tinggal, disambut oleh kaum-kaum Ansar yang berada di kota Madinah. Mampu dipersatukan dua kubu yang berselisih. Itu histori perjalanan. Lantas bagaimana definisi daripada hijrah itu sendiri, Ustaz? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa wal hijratu maknaha al-intiqalu min mawdi'in ila mawdi'in. Makna hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa qasdu tarkil awal itharan lisani, dengan niat, dengan kasat dalam hati kita meninggalkan tempat yang pertama, itharan, menjadi penguat, menjadi kekuatan, menjadi awal perubahan, lisani, bagi tempat yang kedua. Inilah yang dipraktikkan, yang dilakukan oleh Nabi saat beliau sudah tidak punya kekuasaan. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya pada waktu itu di kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Hijrah ke Madinah untuk memperbaiki, memperkuatkan diri, menopang diri, mengumpulkan amunisi kekuatan untuk kemudian hari bisa bermanfaat kembali menaklukkan melakukan Fathul Mekah.
Maka itu juga yang harus kita adopsikan. Ada sisi-sisi kebaikan. Dalam pendapat kebanyakan para ulama, hijrah itu adalah hijrah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, dan riwayat ini kita dapatkan dalam banyak kitab hadis, baik Sunan At-Tirmizi, Bukhari, Muslim dan lainnya, karena memang hadis yang termaktub dalam hadis Arba'in karyanya Imam An-Nawawi. Bagaimana bunyinya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapapun yang hijrah kepada Allah dan karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah mereka adalah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seandainya siapapun yang berhijrah karena dunia, yang nantinya mereka akan menikmati dunia tersebut, dunia itu hadir kepada mereka, akan mampu digapai olehnya, ataupun ada orang yang hijrah karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrah hanya sekedar untuk mereka saja, tidak akan kembali ke hadapan Allah. Disyarah oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsir, dalam kitab Syarah Imam Bukhari, disampaikan bahawa hijrah yang bermakna adalah hijrah karena Allah dan karena agamanya Allah, bukan hijrah karena urusan selain Allah. Di sana disampaikan amrillah, karena urusan dan perintah Allah. Maka hari ini dalam momentum tahun baru Hijriah ini, marilah kita memperbaiki diri dari kondisi yang tidak bagus ke dalam kondisi yang bagus. Tidak mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah itu juga bisa dimaknai dengan perubahan sikap, karakter dan kepribadian kita. Dari dulunya tercela, sekarang menjadi mahmudah. Dari dulunya madmumah, sekarang menjadi akhlakul karimah. Itulah hijrah yang harus kita kejar. Ada sebuah cerita masa Nabi Allah Musa dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang pemuda yang hijrah karena Allah. Gepoh urang sejumlah sikurang puluh sikurang dro. Ini cerita hijrah karena Allah. 99 orang dibunuh. Tiba-tiba satu waktu beliau tidur, terbayang tu nyom menyedra ku mati tengah kibanhi. Urang sikurang puluh sikurang dro kalompo. Tamang surga atau memang geti dalam neraka oleh Allah. Sehingga beliau besok langsung menjumpai para alim ulama. Rupanya beliau berjumpa dengan seorang ulama yang arogansi. Beliau sampaikan, "Ya Syekh, ya Imam, saya ingin hijrah. Saya ingin taubat, hijrah kepada taubat. Saya ingin merubah dari kesalahan yang sangat banyak. Apa yang engkau lakukan sehingga engkau ingin hijrah? Dosa saya sangat besar. Sebesar dosa apapun akan diampunkan oleh Allah. Coba sampaikan apa dosamu." Lun pernah lun poh urang katruk sikurang puluh sikurang dro. Tahu syekhnya, sehingga tidak terasa secara spontan beliau berkata, "Menyonyan dosa beklin taubat ba Allah hang terima." God tatanyong talake cara untuk ampun dosa oleh Allah Ta'ala, malah ditebit kalimat yang kengkon sehingga gepoh ulama tersebut sempurna tirtuh draw. Selanjutnya beliau mencari ulama yang lain, berjumpa dengan ahli sufi, ulama yang luar biasa, akhlaknya santun. Beliau menanyakan kepada ulama tersebut, "Ya Syekh, ya Imam, saya ingin taubat dari dosa saya. Apa dosamu?" "Membunuh orang sebanyak 100 orang. Yang terakhir adalah ulama. Akankah saya diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala?" Dijawab oleh syekh tersebut, "Kalau engkau taubat dengan taubatun nasuha, Allah akan mengampuni dosamu. Tapi satu syaratnya, engkau harus hijrah meninggalkan kampung halamanmu." Nyo bagi kita di lok semuanya juga lagi nyan Pak. Ada tempat-tempat kita yang sudah kronis maksiatnya, kita harus hengkang untuk hijrah. Bahkan ada kawan kami yang melakukan hijrah dari satu tempat yang sudah marak tradisi dan budaya adanya, sabu-sabu sudah gencar di sana, sehingga hijrah ke tempat yang lain. Dia adalah penduduk asli Kota Lok Sumawe,
Tidak kita sebutkan tempat tersebut menjaga kode etik, tapi apa yang beliau rasakan sudah bisa berkhidmat menjadi pribadi yang lebih baik di sana. Dan ini adalah hal yang dianjurkan oleh agama. Disampaikan oleh syekh tersebut, engkau harus meninggalkan tempatmu, karena di sanalah sumber masalah engkau menjadi pribadi yang jahat. Singkat cerita, gebudak geberangkat gejakbut punya istilah dalam pemahaman gedanyo. Tiba-tiba di satu tempat beliau meninggal dunia. Berdebat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kun le malaikat azab nyo pemudanya jatah lum. Cukup bro ji, hana itu mai taubat lomba Allah. Gekun le malaikat rahmat be jika taubat. Pi taubat golom di rukuk goloi sembahyang goloi merno agama. Tiba-tiba datang Jibril meleraikan. Coba ukur ke mana jatahnya, siapa dekat. Watega ukur rupanya perjalanan dia sudah sangat jauh dan hampir dekat ke tempat dia hijrah. Gekun le Jibril nyawa perintah Allah kepadamu wahai malaikat rahmat lebih berhak atas tubuh manusia ini. Gecok le malaikat rahmat geme dalam surga. Apa yang ingin kita sampaikan dari cerita tersebut? Hijrah karena Allah, walaupun belum sempat menggunakan keningnya untuk beribadah, dan sangat banyak cerita-cerita yang lain orang yang hijrah karena Allah walaupun tidak sempat menggunakan keningnya untuk sujud beribadah kepada Allah, tapi masuk dalam surga. Ada seorang sahabat yang ikut berperang, mu'allaf, yang ikut berperang bersama Nabi. Wate tengah berperang, bertanya oleh Nabi, ya Rasulullah, lung kaji temayang? Golom, kata golom truk wate. Leh perangnya tak mernawan tu baru temayang. Tiba-tiba beliau gugur di medan perang. Gebedak Nabi gekun bak sahabat. Inilah manusia yang menjadi penghuni surga. Kenapa ya Rasul? Dia belum ibadah, belum mempergunakan keningnya, tapi karena sudah mu'allaf dan hijrah mendapatkan hidayah, mati di medan perang menjadi syahid, dan inilah penghuni surga. Maka orangnya hana cerita pak baik long drone getanyo ban bandum, tidak ada cerita di antara kita bahawa hanta tim hijrah tengku long hijrah pakon dosa long cukup le banyak dosa yang kita narasikan dalam cerita tadi. Tapi konsepnya adalah mari kita tinggalkan kejahatan tahun 1445 Hijriah. Sekarang kita memperbaiki diri di tahun baru ini, tahun 1446 Hijriah. Karena orang yang bijaksana, orang yang terbaik adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan besok akan lebih baik dari hari ini. Itulah yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Mari kita simpulkan dari paparan yang telah kita sampaikan. Yang pertama sekali, hamba Allah, jangan pernah kita berasumsi hijrah ini karena kemauannya Nabi dan takut karena meninggalkan kota Mekah yang sudah hiruk pikuk dan dianiaya luar biasa. Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah bukan karena kebencian. Mekah itu adalah tempat lahirnya, Madinah tempat wafatnya, sehingga kedua tempat tersebut adalah tempat yang sangat mulia dalam kehidupan umat Islam. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad hijrah bukan tidak pernah beliau takut kepada siapapun, karena menggantungkan segala kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hijrah itu hakikatnya adalah meraih kebaikan, meninggalkan keburukan. Hijrah Nabi Muhammad adanya kebaikan, hijrahnya Nabi Ibrahim adanya kebaikan, bahkan hijrahnya Nabi Allah Adam terdapat kebaikan di sana. Nyom yang urang tanya, pane mungkin nak kebaikan Nabi Adam hijrah dari surga ke dunia? Ada. Apa itu? Hijrah Nabi Allah Adam dari surga ke dunia, kebaikannya menurut pendapat para ulama adalah untuk menjemput kita semua masuk dalam surganya Allah. Maka mari kita integrasikan hijrah yang sebenarnya yang diharapkan oleh Allah dan hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan semuanya kita akan menjadi pribadi yang hijrah sampai hayat merenggut nyawa kita semua dan mendapatkan titel husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.